Oke, kali ini kita akan berbicara terkait dengan perdadak kesamaan nilai mutlak. Jadi dalam matematika, tanda perdadak kesamaan menjadi 4 jenis. Kalau Anda ingat bahwa ada yang lebih dari 0, kurang dari 0, lebih dari atau sama dengan 0, dan kurang dari 0. Nah, kemudian kalau Anda mengingat materi di SMP terkait dengan perdadak kesamaan linear satu variabel, maka akan menemukan bentuknya yaitu AX tambah B lebih dari 0, AX tambah B kurang dari 0, AX tambah B lebih dari atau sama dengan 0, dan AX tambah B kurang dari atau sama dengan 0. Keempat bentuk ini memiliki syarat bahwa A, B elemen bilangan real, dan bentuk dari nilai A tidak boleh sama dengan 0, atau nilai dari A tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk lebih paham contoh bentuk-bentuknya, ya kita buat saja. 2x kurang 3 bisa lebih dari 0, 2x kurang 3 kurang dari 0, 2x kurang 3 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, bisa juga 2x kurang 3 kurang dari atau sama dengan 0. Lalu dari bentuk-bentuk seperti ini kita hubungkan dengan menggunakan nilai mutlak, maka bisa saja kita mendapatkan bentuk yang seperti ini, tergantung. Bisa saja kita dapatkan lebih dari sebuah nilai k, dengan k itu adalah sebuah bilangan real. Oke, nah sekarang di sini ada beberapa sifat yang harus Anda ketahui untuk menyelesaikan sebuah permasalahan perdadak kesamaan nilai mutlak. Nah, kita lihat sifat yang pertama. Jika kita mempunyai mutlak fx yang kurang dari a, maka kita punya himpunan penyelesaiannya adalah fx itu dia lebih dari negatif a dan kurang dari a. Oke. Nah, kemudian sifat yang kedua, jika kita punya fx itu dia kurang dari atau sama dengan a, maka kita punya penyelesaian fx saja lebih dari atau sama dengan negatif a dan kurang dari a. Bagian ketiga, yaitu ketika kita punya fx yang lebih dari a, maka kita punya himpunan penyelesaian itu adalah fx yang pertama dia kurang dari negatif a, atau kita punya fx yang kedua lebih dari a. Nah, ini juga berlaku untuk yang lebih dari atau sama dengan tandanya yang berubah. Oke, kalau misalkan lebih dari atau sama dengan, maka tandanya harus pakai sama dengan semua. Oke, dia sama seperti sifat yang ketiga. Oke, untuk sifat yang kelima, jika kita punya sebuah mutlak fx lebih dari a kurang dari b, ini dibacanya dari tengah. Oke, mutlak fx lebih dari a kurang dari b, maka kita punya penyelesaian itu yaitu fx yang pertama lebih dari a dan kurang dari b, atau kita punya fx yang kedua lebih dari negatif a dan kurang dari negatif ini lebih dari negatif b dan kurang dari negatif a. Nah, sedangkan pada sifat berikutnya ini bentuknya adalah bentuk pecahan dengan pembilangnya ada dalam nilai mutlak dan penyebutnya juga ada dalam tanda mutlak. Jadi kalau kita punya mutlak fx, per mutlak gx kurang dari c, maka kita punya penyelesaian, kita bisa buat seperti ini, mutlak fx kurang dari c kali dengan gx. Nanti kita dapatkan bentuk untuk penyelesaiannya yang seperti ini. Anggap saja kita menjumlahkan fx dan c kali gx, lalu kita kalikan dengan fx dikurang dengan c gx yang kurang dari 0. Ini berlaku untuk tanda yang lain juga, yang kurang dari atau sama dengan, lebih dari, dan lebih dari atau sama dengan. Nah, untuk informasi atau hal yang harus Anda ketahui, ada beberapa bentuk yang lain dari perdadak kesamaan nilai mutlak yang menjadi acuan untuk Anda pelajari. Nah, yang pertama adalah kita lihat bahwa ruas kiri dan ruas kanannya mengandung sebuah nilai mutlak. Jadi fx, mutlak dari fx, mutlak dari gx. Nah, Anda perhatikan sebenarnya pada prinsipnya keempat sifat ini memiliki kesamaan, yaitu di bentuk penyelesaiannya. Artinya bahwa kita pertama menjumlahkan fx dan gx, jadi satu, lalu kita kalikan dengan fx kurang gx gitu. Nah, ini nanti saya jelaskan bagaimana sampai mendapatkan hal seperti ini. Dia berlaku untuk tanda yang kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan, semua tanda. Kita lihat untuk sifat yang pertama. Sifat yang pertama yaitu mutlak daripada, jika kita punya mutlak dari fx kurang dari a, maka kita punya bentuk fx ini
dia lebih dari negatif A dan kurang dari A. Dia berlaku untuk yang kurang dari atau sama dengan. Oke, bentuknya ini Anda perhatikan, yang membedakan adalah yang satunya pakai lebih dari, yang satunya pakai kurang dari, dan yang satunya pakai kurang dari atau sama dengan. Oke. Contoh. Oke. Contohnya mutlak dari X kurang 3 lebih dari 7. Nah, dari bentuk yang ini kita peroleh bahwa yang pertama kita punya fx itu adalah X kurang 3. Lalu kita punya nilai A itu dia sama dengan 7. Sehingga berdasarkan yang di sini harusnya kurang dari karena kita masih membahas tentang kurang dari. Oke. Jadi berdasarkan sifat pertama, maka nilai fx itu dia lebih dari negatif A dan kurang dari A. Nah, sehingga kalau kita ganti fx yang tadi kita tulis, maka fx-nya adalah X kurang 3 lebih dari negatif 7, A-nya kan 7, kurang dari A-nya yaitu 7. Kemudian dari sini kita kita tambahkan ruas kiri dan kanannya dengan 3, tapi juga yang di tengah juga dengan 3. Oke. X kurang 3 tambah 3 kurang dari 7 tambah 3. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita hanya mencari nilai X saja. Oke. Dalam artian bahwa objek yang ada dekat X itu dia harus dibuat sehingga dia tereliminasi gitu. Nah, sehingga kita ditambahkan setiap ruas kiri, kanan, dan tengah dengan 3. Sehingga ini dapatnya negatif 4 kurang dari ini kan X kurang 3 tambah 3, kurang 3 tambah 3, 0. X tambah 0 ya tetap X, ya kurang dari 7 tambah 3, 10. Jadi kita punya himpunan penyelesaian kalau kita tulis dalam bentuk himpunan. X, semikian sehingga X itu lebih dari negatif 4 kurang dari 10, dan catatan X itu elemen bilangan real. Nah, oke. Nah, sekarang kalau kita gambarkan dalam bentuk garis bilangan himpunan penyelesaian ini, oke. Ini ada negatif 4, ini ada 10. Oke. Nah, karena tandanya itu kurang dari, maka kita menggunakan kurung biasa. Jadi kurung biasa menyatakan bentuk selang yang kurang dari dan lebih dari. Sedangkan kurung siku menyatakan selang pada lebih dari atau sama dengan dan kurang dari atau sama dengan. Bisa juga kita menggunakan simbol bulatan penuh atau bulatan kosong. Nah, ini terbalik, maaf. Oke, bulatan kosong untuk yang tanda kurang dari, lebih dari, sedangkan bulatan penuh untuk tanda yang memiliki tanda sama dengan atau lebih dari atau sama dengan atau kurang dari sama dengan. Oke. Nah, jadi kalau kita buat pakai kurung biasa, maka jadinya seperti ini. Kita punya daerah himpunan penyelesaiannya. Oke. Nah, bisa juga kita tulis negatif 4 dan 10 kalau kita pakai simbol yang di sini. Oke, maka bentuknya seperti ini. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita mengubah soalnya menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan, oke, maka hasilnya juga, oke, ini mutlak X kurang 3 kurang dari sama dengan 7. Oke, kita punya solusinya itu kan adalah fx lebih dari negatif A kurang dari A, ini A. Maka kalau kita punya bentuk mutlak X kurang 3 kurang dari 7, maka kita dapatkan X kurang 3 lebih dari negatif A-nya yaitu 7 kurang dari atau sama dengan A-nya yaitu 7. Min 7 tambah 3 kurang dari atau sama dengan X kurang 3 tambah 3 kurang dari atau sama dengan 7 tambah 3. Jadi min 4 kurang dari sama dengan ini X, kan? Kurang dari sama dengan 10. Oke, jadi kita punya himpunan penyelesaian yaitu X semikian sehingga X itu lebih besar atau sama dengan negatif 4 dan kurang dari atau sama dengan 10 dengan syarat bahwa X itu elemen bilangan real. Nah, kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, kita punya negatif 4, kita punya 10. Oke, nah kita pakai kurung siku, ini kita punya himpunan penyelesaiannya. Oke, nah sedangkan kalau kita hanya menuliskan menggunakan lingkaran penuh dan lingkaran kosong, maka dapatkan di sini negatif 4, di sini juga 10. Oke.
Maka di sini bulatan penuh, ini juga bulatan penuh. Lalu yang diartikan adalah daerah yang berada di antara negatif 4 dan 10, sama seperti himpunan penyelesaian. Nah, ini bisa juga Anda tambahkan dalam bentuk himpunan selang dari bentuk yang siku negatif 4,10. Oke, bisa seperti itu. Yang di sini juga bisa pakai biasa negatif 4,10. Oke. Nah, sekarang bagian berikutnya yaitu bentuknya jika fx dimutlakan dia lebih dari A, maka kita punya fx itu dia kurang dari negatif A atau fx itu lebih dari A. Oke. Nah, sebagai contoh, kalau Anda perhatikan, kita misalnya contoh adalah 2x kurang 3, oke, dimutlakan lebih dari 5. Oke. Nah, dari masalah ini kita peroleh bahwa kita punya fx itu dia sama dengan 2x kurang 3, kita punya nilai A itu sama dengan 5. Sehingga kalau kita menggunakan sifat yang ketiga, maka kita punya penyelesaian itu di antara yang ini, fx kurang dari negatif A, oke, atau fx itu lebih dari A. Kita buat yang pertama yaitu fx kurang dari negatif A. Kita punya fx-nya itu adalah 2x kurang 3 kurang dari negatif A-nya, berarti A-nya 5, berarti negatif 5. Kemudian 2x, kedua ruas kita jumlahkan dengan 3, maka 2x-nya di ruas kirinya ditambahkan dengan 0 atau dikurangi dengan 0, hasilnya 2x kurang dari negatif 2. Maka x kurang dari negatif 2 per 2, x-nya kurang dari negatif 1. Oke, sekarang bagian keduanya adalah fx, gitu kan, lebih dari A. Nah, lebih dari A yang di sini. Oke, maka kita punya fx-nya yang tadi 2x kurang 3 lebih dari A-nya yaitu 5. Lalu 2x kurang 3 tambah 3 lebih besar dari 5 tambah 3. 2x lebih besar dari 8. Lalu x lebih besar daripada 8 per 2. X lebih besar dari 4. Gitu. Jadi kita punya himpunan penyelesaiannya x lebih dari x kurang dari negatif 1 atau x lebih dari 4. Kita tulis, oke, dalam bentuk notasi himpunan x demikian, sehingga x itu kurang dari 1 atau negatif 1 atau x itu lebih dari 4. Nah, dalam garis bilangan kita tulis negatif 1 dan 4, lalu negatif 1 yaitu x kurang dari negatif 1, berarti dia sebelah kiri. Oke, himpunan penyelesaiannya. Oke, dengan karena kurang maka kita bisa pakai simbol yang ini. Oke. Nah, ini kita punya x yang lebih besar dari 4, larinya sebelah kanan, dan kita punya daerah himpunan penyelesaiannya. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau kita tulis dalam selang, bentuk selang, ini kan selang buka dari negatif tak hingga sampai dengan negatif 1, atau kita punya 4 sampai dengan positif tak hingga. Oke. Seperti itu. Oke, dan dia berlaku untuk yang lebih dari atau sama dengan, tinggal Anda ganti saja tandanya karena sudah ada penyelesaiannya. Oke, untuk bagian kelima, oke, jika kita punya mutlak fx, oke, per gx, atau saya pisahkan, mutlak fx per mutlak gx yang kurang dari A, maka himpunan penyelesaian seperti ini. Oke. Nah, ini sebenarnya kenapa kita harus seperti ini, karena nanti kedua ruas nanti kita kalikan dengan gx sebenarnya, mutlak gx. Jadi mutlak fx per mutlak gx dikalikan dengan mutlak gx, oke, kurang dari A kali dengan mutlak gx. Kemudian yang ini pembatalan, sehingga dapatnya adalah mutlak dari fx di ruas kiri kurang dari A kali mutlak daripada gx. Kemudian kita buat bahwa A ini sama dengan mutlak A, oke, kali dengan mutlak gx, lalu berdasarkan sifat nilai mutlak, maka ini bisa dikalikan dengan menggabungkan mutlaknya A kali dengan gx. Nah, sehingga kalau kita mendapatkan hal seperti ini, maka nanti kita mengkuadratkan kedua ruas, jadi mutlak dari fx pangkatkan 2 kurang dari A kali gx dipangkatkan 2.
Nah, catatan bahwa kalau kita punya mutlak X dipangkatkan 2 sama saja dengan X-nya yang dipangkatkan 2. Sehingga yang ini menjadi Fx dipangkatkan 2 kurang dari A kali Gx dipangkatkan 2. Kemudian kita kurangi kedua ruas dengan A kali Gx pangkat 2. Oke. Nah, dia kurang dari 0. Ya, ini kan bentuknya sama dengan bentuk dari A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan 0. Jadi kalau kita faktorkan jadi A tambah B kali dengan A kurang B. Perkalian sekawan terhadap A dan B. Oke, sehingga jadinya adalah Fx tambah dengan A kali dengan Gx dikalikan dengan Fx kurang dengan A kali dengan Gx kurang dari 0. Ini kita punya himpunan penyelesaiannya. Oke, sebagai contoh kita lihat contohnya. Contohnya kita bisa lihat ini soal-soal saya lihat dulu. Oke, ini soalnya. Mutlak daripada 2x kurang 1 per mutlak x tambah 2. Dah, kita pakai tanda yang lebih dari atau kurang dari, jangan masalah, kita pakai yang lebih dari 1. Oke. Nah, dari ini kita dapatkan bahwa kita punya Fx itu dia sama dengan 2x kurang 1 dan kita punya Gx itu dia sama dengan x tambah 2. Kita punya nilai A itu sama dengan 1. Jadi kalau kita masukkan ke bentuk yang ini, kita punya proses prosedur untuk penyelesaiannya adalah ini, Fx tambah A kali dengan Gx, gitu kan, kali dengan Fx kurang, oke. Oke, dia kurang dari A kali dengan Gx. Oke, dia lebih, karena tandanya lebih berarti lebih dari 0. Nah, kita masukkan, kita punya Fx-nya yaitu 2x kurang 1 tambah A-nya 1 kali dengan x tambah 2 kali dengan 2x kurang 1 kurang dengan 1 kali dengan x tambah 2 lebih dari 0. Nah, kita kalikan yang satu dulu, jadinya adalah 2x kurang 1 tambah 1 kali x 1 kali 2 ya tetap 2, lalu 2x kurang negatif 1 kali x negatif, sabar, oke. Oke, kita lanjut. Ya, ini 2x kurang 1-nya tetap, lalu negatif 1 kali x, negatif 1 kali positif 2, negatif 2 lebih dari 0. Sehingga kita dapatkan, oke, kita punya di sini 3x tambah 1 kali dengan x, 2x kurang x-nya, kita selesaikan yang sejenis, 2x kurang x-nya, x atau 1x, negatif 1 kurang 2, negatif 3 lebih dari 0. Oke, untuk menyelesaikan ini, udah. Kita sudah dapat, kita punya titik kritisnya, oke, yaitu 3x tambah 1 sama dengan 0, atau kita punya x kurang 3 sama dengan 0. Ini dapatnya 3x sama dengan negatif 1, x nya sama dengan min 1/3, dan x sama dengan 3. Nah, kita gambar ke garis bilangan, dah, ini negatif 1/3 dan ini 3, ini titik kritis. Jadi titik kritis itu kita masukkan x nya, x negatif 1/3 dan 3 ke bentuk yang ini, dia netral, dia 0, dia tidak lebih dan tidak kurang dari 0. Nah, maka kita uji salah satu titiknya, yang paling cepat adalah titik x sama dengan 0. Oke, kita masukkan x sama dengan 0 ke dalam bentuk yang ini, sehingga jadinya adalah 3 kali 0 tambah 1, lalu 0 kurang 3. Kita akan mencari bentuk nilainya itu apakah negatif atau positif, gitu. Nah, sehingga dapatkan 3 kali 0, 0 tambah 1 ya 1 kali dengan 0 kurang 3 negatif 3. Dapatnya negatif 3, dia kurang dari 0. Maka daerah yang ada 0-nya itu dia bernilai negatif. Maaf di sini. Oke, dia bernilai negatif. Sedangkan yang dari sini dia bernilai positif. Jadi dia selang-seling. Oke.
Nah, sehingga karena kita mencari yang lebih dari, maka kita punya himpunan penyelesaian, kita dapatkan X demikian, sehingga kita ambil yang daerah yang positif yang lebih dari. X itu dia kurang negatif 1/3, atau X itu dia lebih dari 3, seperti itu. Oke, nah kita lanjut untuk, ya nanti ya berlaku untuk yang tanda-tanda yang lainnya ya. Oke, kita lihat untuk yang sifat berikutnya, yaitu sifat yang ini. Oke, saya akan buktikan yang ini ini kurang dari atau sama dengan. Oke, nah, saya akan buktikan yang bagian yang ke 7 aja, jadi mutlak fx kurang daripada mutlak gx. Oke, kenapa sampai dapat ini? Ya tadi prosesnya sebenarnya sudah saya jelaskan, tapi saya jelaskan ulang. Oke, kita ingat bahwa mutlak x dipangkatkan 2 sama dengan x, gitu kan? Dipangkatkan 2. Hingga kalau kita kuadratkan kedua ruas, jadi mutlak fx dipangkatkan 2 kurang dari atau sama dengan mutlak gx dipangkatkan 2. Oke, maka jadinya adalah fx-nya dipangkatkan 2 kurang dari atau sama dengan gx-nya dipangkatkan 2. Kemudian kita kurangi kedua ruas dengan gx, gitu kan? Nah, ya bentuk yang ini kalau Anda perhatikan, ya sebenarnya kita punya a kuadrat kurang b dan sama dengan a tambah b lalu dikalikan dengan a kurang b. Nah, sehingga kalau kita perhatikan, anggap saja kita punya a sebagai fx, gitu kan? B-nya sama dengan gx, sehingga kita dapatkan fx tambah gx kali dengan fx kurang gx, gitu kan? Kurang dari atau sama dengan 0, sehingga kita dapatkan bentuk seperti ini. Oke, dia berlaku untuk tanda produk kesamaan yang lain yang kurang dari, lebih dari atau sama dengan, gitu kan? Atau lebih dari. Nah, untuk menyelesaikan ini, untuk lebih paham lagi, saya akan memberikan contoh kepada Anda. Ya, contohnya kita punya mutlak dari 3x tambah 3, gitu kan, kurang dari sama dengan mutlak x kurang 2. Ini kita punya contoh yang sama dengan bentuk atau sifat yang 6, 7, 8, dan 9. Oke, nah, maka kita punya fx nya mana? Kita punya fx itu 3x tambah 3, sedangkan kita punya gx itu yang ini nih, yaitu x kurang 2. Oke, nah maka berdasarkan sifat, yaitu kita dapatkan fx tambah gx, gitu kan, dari penyelesaian ini yang di atas dikali dengan fx kurang gx. Oke, tandanya kurang dari atau sama dengan, maka ya ini kurang dari atau sama dengan 0. Lalu kita mensubstitusikan fx dan gx, sehingga kita punya 3x tambah 3 tambah x kurang 2 kali dengan fx nya, yaitu 3x kurang ditambah 3 kurang dengan x kurang 2, kurang dari sama dengan 0. Nah, kenapa di sini harus pakai kurung? Karena ini ada 2 unsur, jadi ketika dikurangi unsurnya harus dikurungkan. Oke, jadi ini 3x tambah x dapatnya 4x, lalu 3 kurang 2 yaitu 1. Kemudian, nah ini 3x kita tetap tambah 3, lalu kita selesaikan ini, negatif 1 kali x, negatif 1 kali negatif 2 jadi positif 2, kurang dari sama dengan 0. Jadi 4x tambah 1, nah ini 3x dengan min x dapatnya 2x, lalu 3 dengan 2 dijumlahkan dapatnya 5, kurang dari sama dengan 0. Nah, jadi kita dapatkan kita punya titik kritisnya, yaitu 4x kurang 1 sama dengan 0, atau 2x tambah 5 sama dengan 0. Ini titik kritis ya. Titik kritis adalah titik di mana persamaan yang ini, yang ini dia berada pada titik netral, yaitu 0. Jadi ketika kita masukkan nanti untuk 4x sama dengan ini, pindah saja 1, x sama dengan 1/4, 2x sama dengan negatif 5, x nya sama dengan min 5/2. Kita masukkan x yang ini dan x yang di sini, ke bentuk ini, maka hasilnya itu 0. Dia netral, tidak kurang, tidak lebih. Dia netral 0. Nah, sekarang kita gambarkan yang
1/4 dengan min 5/2 ke garis bilangan untuk menentukan daerah mana yang menjadi penyelesaian dari produk kesamaan yang terakhir sekali ini. Oke, sebagai jawaban daripada bentuk yang ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat min 5/2 berada di sebelah kiri ya, karena 1/4 itu dia positif, dia berada di sebelah kanan, negatif 5/2. Kemudian karena dia melewati tanda, dia berubah tanda dari negatif ke positif, maka dia juga melewati nilai 0. Nilai 0 itu berada di antara negatif 5/2 dan 1/4. Sehingga kita akan uji X-nya sama dengan 0 ke persamaan mana, yaitu 4X tambah 1 dengan 2X tambah 5. Sehingga kalau kita masukkan X sama dengan 0, berarti 4 kali 0 tambah 1 kali dengan 2 kali 0 tambah 5. 4 kali 0, 0 tambah 1, 1 kali dengan 2 kali 0 tambah 5, 2 kali 0, 0 tambah 5, ya 5, 1 kali 5, 5, 5-nya itu lebih dari 0. Maka daerah yang ada 0-nya dia bernilai lebih dari 0 atau bernilai positif gitu. Oke, dia bernilai positif. Sedangkan daerah yang lainnya yang bersebelahan itu dia bernilai negatif. Oke, sekarang kita perhatikan, karena kita mencari kurang dari atau sama dengan 0, maka kita pakai daerah yang di sini. Oke, yang negatif. Sehingga kita punya himpunan penyelesaian yang ini. Oke, yang ada negatifnya. Sehingga kita punya himpunan penyelesaian adalah X demikian, sehingga X itu karena dia kurang daripada 5/2, ya ini kurang dari atau sama dengan, hati-hati, min 5/2 atau dia lebih dari atau sama dengan 1/4. Lebih karena 1/4 lari ke kanan ya. 1/4. Ini saya tulis dulu. Nah, saya pakai di sini aja. Oke, terhapus. Ini kita punya X lebih dari atau sama dengan, karena ada sama dengan mesti pakai tanda sama dengan. Oke, lebih dari sama dengan 1/4. Seperti itu. Kalau dalam bentuk seulang ya kita dapatkan dari negatif tak hingga sampai dengan negatif 5/2 tutup kurung siku, atau kurung siku karena pakai yang sama dengan, atau kurung siku, buka kurung siku dari 1/4 koma dengan tak hingga tutup kurung biasa. Oke, kenapa tutup kurung biasa untuk yang negatif tak hingga dan positif tak hingga? Karena ada nilai lain yang lebih besar daripada yang tak hingga. Oke. Nah, itu kita punya penyelesaian daripada bentuk yang ini. Jadi kita punya bentuk daripada mutlak 3X tambah 3 kurang dari atau sama dengan X kurang 2, maka kita punya himpunan penyelesaian yang ini nih. Oke. Jadi Anda bisa tulis menggunakan bentuk daripada himpunan maupun dalam bentuk selan. Seperti itu. Nah, nanti untuk yang bagian 8 dan 9 juga ya sama. Oke. Tidak jadi masalah. Kalau Anda masih bingung, saya akan memberikan salah satu contoh. Oke. Nah, saya kasih contoh. Saya punya persoalannya gini. Mutlak dari X tambah 5 lebih besar daripada mutlak dari 2X kurang 3. Oke. Kurang 3. Oke. Maka saya punya fx di sini adalah x tambah 5. Saya punya gx di sini adalah 2x kurang 3. Jadi berdasarkan sifat, kalau kita bentuknya seperti ini, maka kita dapatkan yaitu fx tambah gx kurung kali fx kurang dengan gx. Seperti itu. Oke. Maka jadinya adalah ya kita substitusikan fx-nya yaitu x tambah 5 tambah dengan 2x kurang 3. Lalu kalikan dengan x tambah 5 lalu dikurang dengan 2x kurang 3. Oke, jangan lupa pakai tanda lebih dari 0, ya ini juga lebih dari 0. Oke, kita dapatkan x dengan 2x dijumlahkan jadinya adalah 3x. Positif 5 kurang 3 dapatnya adalah tambah 2. Oke, kemudian x tambah 5 tetap, kita harus kalikan negatif 1 dengan 2x dengan negatif 3. Negatif 1 kali 2x, negatif 2x, negatif 1 kali positif 3 ya. Negatif 3 ya positif 3. Oke. Nah, sehingga kita dapatkan 3x tambah 2 kali dengan x dengan min 2x yaitu min x, gitu kan. Positif 5 tambah 3 yaitu positif 8. Kita punya titik kritis
yaitu 3x tambah 2 sama dengan 0 atau min x tambah 8 sama dengan 0. Kita dapatkan 3x sama dengan negatif 2, x nya sama dengan negatif 2 per 3. Ini min x sama dengan min 8, lalu kita batalkan min-minnya, berarti x sama dengan 8. Lalu kita gambarkan ke garis bilangan. Oke, min 2 per 3 pasti sebelah kiri dan 8 di sebelah kanan. Nah, lalu negatif dan positif dia melewati 0, maka yang di sini daerah sini ada nolnya sebagai titik uji yang paling gampang. Uji x sama dengan 0 ke persamaan mana yang tadi itu? 3x tambah 2 kali dengan min x tambah 8 untuk mengetahui tanda mana yang nanti kita gunakan. Oke, berarti 3 kali 0 tambah 2 min 0 tambah 8 min 1 kali 0. Jadi dapatnya 0 tambah 2 ya 2 kali dengan min 0 kali min 1 kali 0 0 tambah 8 8 ya 2 kali 8 16 kan bilangan positif berarti lebih dari 0, sehingga kita dapatkan kita dapatkan yang daerah yang ada 0 itu dia bernilai positif, sedangkan daerah yang di sebelahnya bernilai negatif. Karena kita mencari yang lebih dari 0, maka kita punya himpunan penyelesaian itu adalah daerah yang di sini di tengah-tengah, atau daerah yang berada di antara negatif 2 dan 8. Jadi x dia lebih kan, saya tulis x lebih dari negatif 2 per 3 dan kurang dari 8. Dia kurang dari 8, dia cek lebih. Nah seperti itu, atau kita tulis dalam bentuk selang. Selangnya adalah buka kurung biasa negatif 2 per 3 koma dengan 8, tutup kurung biasa seperti itu. Jadi itu penyelesaiannya. Dan tentu berlaku yang lebih dari atau sama dengan juga sama.